Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Arif Muhammad di sini di Toiba TV hari Ahad tanggal 11 Mei 2025. Saudara-saudara, setelah saya merilis berita soal Paytrend yang punya rencana melego 100% sahamnya atau akuisisi, dengan judul berita Yusuf Mansur umumkan akuisisi Paytrend, ada seseorang yang mengaku kepada saya, menghubungi saya dan mengaku bahwa dia adalah bagian dari elemen koperasi Insan Nusantara Sejahtera. Dia kemudian menitipkan sebuah pertanyaan kepada saya untuk disampaikan kepada manajemen Paytrend yang baru. Bagaimana nasib uang koperasi Insan Nusantara Sejahtera atau Coins yang sudah diinvestasikan kepada Paytrend. Pada video berikutnya yang berjudul "Ada apa Paytrend Yusuf Mansur dan Coins? Si bos warung stik bikin Paytrend modal dekul." Saya menelusuri keberadaan dari koperasi ini, koperasi Insan Nusantara Sejahtera. Ternyata saya menemukan beberapa fakta. Pertama, banyak irisan antara koperasi ini dengan Paytrend. Di antaranya pengurus-pengurus dan pendiri Coins juga adalah pengurus dan pemegang saham di Paytrend. Beberapa rapat-rapat perubahan anggaran dasar dan lain sebagainya itu berlangsung di kantor Paytrend di Bandung. Dan setelah Paytrend tutup atau tidak lagi berjalan, properti Paytrend itu diboyong ke kantornya Coins ini yang hanya bersebelahan ruko dengan Paytrend, tepatnya di The Suites Metro Blok F7 Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Jadi kalau Paytrend berada di Blok E nomor 567, maka kantor Coins itu hanya di sebelahnya yang berada di Blok F nomor 7. Jadi antara Paytrend dan Coins itu punya irisan yang sangat banyak. Oke, saudara-saudara, hari Sabtu kemarin tanggal 9 Mei saya akhirnya bertemu dengan salah satu pemodal dalam Coins ini, yakni Ali. Ali ini ternyata juga adalah karyawan dari Paytrend yang 3 tahun terakhir dalam catatan dia sebagai karyawan Paytrend itu gajinya dan hak-hak dia lainnya tidak dibayarkan oleh Paytrend, sehingga masalah ini sampai ke Pengadilan Negeri Kota Bandung. Kepada saya, Ali telah menunjukkan sebuah perjanjian antara dia dengan Coins. Di situ Ali adalah pemodal dan Paytrend mengelola Coins mengelola modal mereka, kemudian diinvestasikan kepada Paytrend. Dalam perjanjian ini menyebutkan bahwa pemodal, artinya Ali, itu setuju untuk melakukan kerjasama untuk memberikan pembiayaan kepada Coins untuk pengelolaan biler atas aktivitas transaksi PPOB PT Fritera Sentosa Internasional dan pelanggannya. Kita tahu bahwa PPOB atau Payment Point Online Bank itulah salah satu aktivitas dari Paytrendnya Yusuf Mansur ini. Berapa modal yang disetorkan Ali kepada Coins? Itu adalah sebesar 20 juta rupiah. Jadi Ali ini, saya melihat ada dua kemalangan yang menimpa dia akibat dari Paytrend. Yang pertama, sebagai karyawan, gaji dia tidak dibayar oleh Yusuf Mansur, sehingga ini sampai ke pengadilan. Juga dia menjadi pemodal dari sebuah perusahaan rekanannya atau sister company-nya Paytrend, yakni Koperasi Insan Nusantara Sejahtera. Saudara-saudara, dalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa jika di kemudian hari ada perselisihan antara Ali sebagai pemodal dengan Coins sebagai pengelola modal, itu mereka akan memilih PKPU di Pengadilan Negeri Kota Bandung sebagai tempat mereka mencari keadilan. Saudara-saudara, nanti pada video berikut ini saya akan melampirkan perbincangan saya dengan Ali tentang dia sebagai pemodal dengan Coins dan hubungannya dengan Paytrend, dengan Coins.
apakah coins ini, kegiatan menghimpun dana kemudian diinvestasikan ke Paytrend itu diketahui oleh Yusuf Mansur? Saya rasa sangat diketahui oleh Yusuf Mansur. Itu juga yang dirasakan oleh Ali. Kenapa? Karena pengurus-pengurus coins juga adalah manajer-manajer di Paytrend. Mereka menggunakan kantor yang sama dan lain sebagainya. Juga uang itu diinvestasikan kepada Paytrend, yang mana di situ juga ada Yusuf Mansur sebagai perusahaannya. Saudara-saudara, pertanyaan besarnya adalah berapa banyak pemodal seperti Ali yang sudah dihimpun oleh coins, kemudian berapa banyak uang yang sudah dihimpun dari pemodal-pemodal itu, kemudian apakah uang itu sepenuhnya disetorkan kepada Paytrend sebagai investasi, kemudian bagaimana pertanggungjawaban Paytrend terhadap coins, terhadap uang-uang yang telah dihimpun oleh coins, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap coins dan uang-uang yang telah dikumpulkan itu. Apakah semua bermuara kepada Yusuf Mansur? Nanti kita lihat saja perjalanan masalah ini ke depan. Nanti pada video berikutnya setelah video ini, saya juga akan menyampaikan di sini bagaimana pengalaman Ali menagih hutang kepada Yusuf Mansur, bagaimana triknya dan bagaimana hasilnya. Nanti saya akan rilis pada video yang akan datang. Saudara-saudara, berikut ini saya mau sampaikan perbincangan saya dengan Ali soal dia dengan coins dan Paytrend. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan juga bisa menggugah kepada pemodal-pemodal yang telah menyetorkan uangnya kepada coins untuk keluar sama-sama dengan Ali untuk menyusun rencana-rencana ke depan, termasuk mengambil langkah hukum. Insya Allah banyak yang bisa membantu Anda semua. Yang belum subscribe, saya mohon di subscribe video saya sehingga tidak ketinggalan informasi dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kita semua dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saya bersama Kang Ali, orang Bandung, mantan karyawan Paytrend yang 3 tahun terakhir ya, itu tidak dibayar gajinya. Ya. Jadi kalau dihitung sampai hari ini ada 5 tahun, 4 tahun lebih, mau jalan 5 tahun. Mau jalan 5 tahun, gaji beliau ini tidak dibayar oleh Paytrend. Sempat dibayar sekali ya. Sekali waktu itu. Setelah diadvokasi oleh Pak Zeni Mustafa dan cicilan berikutnya tidak dibayar oleh. Ada satu kenyataan lagi, ternyata Kang Ali ini adalah pemodal dari Koperasi Insan Nusantara Sejahtera, yang mana koperasi itu pernah saya buat videonya di sini, dan koperasi itu ternyata adalah salah satu pemodal untuk Paytrend. Dan Kang Ali ini adalah orang yang juga ikut menyetorkan modal kepada coins. Jadi selain kepada coins juga sebagai karyawan Paytrend. Waktu itu uangnya lagi banyak Kang Ali ya. Alhamdulillah waktu itu. Jadi Kang Ali duluan bergabung dengan coins atau menjadi karyawan Paytrend dulu? Saya dulu jadi karyawan dulu. Karyawan dulu. Ya, setelah saya kan masuk itu 2018. 2018. Nah, koin itu waktu itu saya mulai ditawarin itu 2020. Ya. Siapa yang menawarkan ke Kang Ali untuk masuk ke coins dan apa janjinya? Dulu sih awalnya ya kan itu sempat jadi obrolan ya di karyawan ya Pak ya. Jadi ya terus saya lihat-lihat dari teman-teman saya yang ikut gitu, sesama karyawan saat itu mereka ya dapat komisi. Awalnya sih dapat komisi 5% dari modal yang disetor. Ya, dari modal yang disetor awalnya 5% gitu ya, selama beberapa bulan ya lancar. Tapi semakin kesini komisinya turun 3%, 2,5%, bahkan sampai pembayaran komisinya tidak terjadi. Iya. Gitu. Nah, Anda bergabung di Paytrend di Coins tahun 2020 dengan September 2020 dengan menyetorkan modal nominalnya? Iya. Sekitar 20 ada. 20 juta.
Jadi waktu itu uangnya lagi banyak gitu ya. Alhamdulillah. Waktu itu. Iya. Nah, Kang Ali tahu nggak Coins itu adalah perusahaan yang sebenarnya sangat akrab atau bersinggungan banget dengan PayTrend. Awalnya sih tahu ya, karena memang itu kan yang saya tahu ya Pak, yang saya tahu ya memang koperasi itu memang dikelola oleh karyawan PayTrend awalnya ya. Jadi memang dari karyawan ya untuk karyawan. Yang saya tahu itu kan memang konsep koperasi kan begitu kan. Dan ya memang yang saya tahu Coins itu ya seperti itu gitu alurnya, dari karyawan oleh karyawan. Dan Kang Ali juga tahu bahwa uang dari koperasi itu, dari anggota-anggota yang dikumpulkan oleh koperasi itu, yang kemudian disetorkan ke PayTrend sebagai modal. Tahu ya? Ya, tahu. Ya. Tahu. Dan itu yang kemudian dijanjikan kepada karyawan untuk dapat. Ya, iya begitu. Jadi ya waktu itu penyampaiannya nanti si uang yang kita setorkan gitu ya sebagai modal itu akan digunakan sebagai modal untuk PPOB dari PayTrend. Ya, untuk macam-macam denom itu kan ada pulsa yang kayak gitu-gitu. Nah, pakai katanya sih pakai uang itu. Ya, nah dan dari koperasi ini untuk PPOB-nya. Ya. Kang Ali tahu duluan mana PayTrend dan Coins itu duluan mana berdiri? Kalau detailnya saya kurang tahu ya Pak. Detailnya saya kurang tahu, tapi ya setahu saya sih ya PayTrend dulu baru Coin. PayTrend dulu baru Coin. Ya, setahu saya. Nah, tapi nggak ada curiga, jangan-jangan PayTrend ini modalnya dari Coin atau gimana? Ada kecurigaan di situ? Awalnya sih nggak ada, tapi firasat itu ada, yaitu ketika mulai si pembayarannya mulai tersendat, apa jangan-jangan ya itu si ajakan buat nanam modal di situ tuh ya itu tadi untuk menutupi biaya operasional yang makin gak ketutupin gitu. Maksudnya biaya operasional dari PayTrend? Dari PayTrend. Jadi sengaja gitu kan, waktu itu memang di 2020 ya setelah Covid itu ya kan katanya kondisi keuangan lagi kurang bagus. Keuangan PayTrend kurang bagus, makanya di saat itu ya si Coins inilah gitu gencar ngeiniin ke karyawannya yang mau ikutan nanam modal buat diputar lagi gitu ya. Boleh silahkan saat itu. Berarti boleh juga kita menaruh sangka jangan sampai PayTrend ini juga mengambil uang dari Coins untuk menjadi modal PayTrend. Iya, bisa jadi. Mungkin ya saya sempat ada kepikiran gitu, mungkin ya itu tadi karena mungkin sudah mentok gitu ya, nggak ada biaya operasional gitu, jadi ya pakai duit dari si Coin tadi gitu, dari nasabah Coin. Iya. Berarti karena juga pengurus Coins adalah para pembesar PayTrend juga Kang ya. Iya. September 2020 menyetorkan 20 juta. Ya, sekitar segitu. Terus berapa banyak bonus atau bagi hasil yang diterima oleh Kang Ali dari Coins? Terakhir saya hitung 50%-nya tuh belum. Belum sampai 50% dari modal. Dari modal belum. Jadi belum balik modal. Belum balik modal. Masih rugi itu Mas. Iya. Kang Ali juga tahu bahwa PayTrend setelah boyongan dari kantor dia yang lama hanya pindah beberapa meter ke kantor yang baru, dan itu adalah kantor Coins. Tahu? Tahu ya? Tahu. Dan yang berikut lagi, pernah nggak selama 5 tahun ini ya, September sampai 2020 sampai 2025 sekarang, sebentar lagi September, ada upaya untuk meminta kembali modal itu atau bonus-bonusnya, ada upaya nggak? Ada. Ke mana? Langsung ke waktu itu bendaharanya langsung. Bendahara Coin. Saya nanya ke bendahara Coin, ke manajer PayTrend waktu itu ya. Waktu itu saya mulai nggak, saya boleh lihat dulu ya Pak? Boleh. Saya cek dulu ya. Iya. Maksud kalau bendahara Coins itu juga adalah manajer di PayTrend? Beda. Oh beda. Ya. Jadi waktu itu saya nanya ke manajer operasional PayTrend. Ya waktu itu Pak Habibie. Ya Pak Habibie juga
Ya jawabannya selalu begitu, mengupayakan. Terus insya Allah bulan depan gitu. Dan begitu bulan depan, insya Allah bulan depan. Ya gitu. Maka apa yang mau dilihat Kang? Ada aja. Iya. Terakhir saya kontak itu buat narik dana ya kan. Saya kan sudah mulai waktu itu terakhir. Bentar. Saya mau narik dana waktu itu karena komisi yang sudah tidak seret gitu ya. Wah ini udah nggak benar nih gitu kan, udah ada feeling gitu. Saya mau narik dana aja gitu ya kan. Waktu itu saya terakhir nanya itu Desember 2022. Ya. Nanya ke Bendahara Koin. Dan Jawaban terakhirnya langsung ke Pak Habibie atau Pak Irwan. Suruh nanya ke sana. Atau Pak Dani. Iya. Nah, terakhir gitu. Dan bertanya nggak ke mereka yang di? Saya nanya juga ke Pak Habibie ya. Jawabannya yang tadi saya bilang. Bulan depan. Ya. Dia mengupayakan. Insya Allah bulan depan. Ya. Sampai tahun depan. Ya. Setelah tahun depan. Jadi Kang Ali ini penderitaannya banyak. Dia sebagai karyawan Paytrend, gaji dia pada tahun-tahun terakhir tidak dibayar. Juga modal dia sebagai pemodal di Coins juga tidak dikembalikan. Pengurus Coins adalah manajer-manajernya Paytrend. Kang Ali, selain Anda, teman-teman Anda juga banyak yang ada. Setahu saya ada. Ya karena kan awalnya saya itu tadi ikutan koin karena dari teman-teman saya. Iya. Dari semua karyawan Paytrend, teman-teman Anda itu berapa banyak yang ikut? Semuanya atau enggak semuanya? Enggak semuanya. Dan kalau yang saya lihat ya Pak ya, kalau yang saya lihat ya orang-orang yang ikut di Coins itu yang memang hubungan kekerabatannya dengan pihak dari, ya kan namanya juga di suatu tempat kerja atau dimanapun gitu kan biasanya orang itu berkelompok dengan orang ini. Gitu. Hanya kelompok-kelompok tertentu aja. Ya. Di luar karyawan Paytrend, Anda tahu nggak ada juga anggota masyarakat lain yang ikut? Mungkin ada ya. Bisa jadi ada karena memang waktu itu juga tawarannya juga boleh gitu. Kalau seumpamanya ada orang luar yang mau ikutan, boleh nggak? Dulu saya hampir mau nambah lagi Pak. Nambah lagi, cuman waktu itu ya alhamdulillah tidak terjadi gitu karena kalau sampai saya nambah lagi ya makin banyak. Iya. Masih ada kontak-kontak orang-orang Coins di masih selain tahun 2022 ya terakhir ya kontak. Terakhir 2022 dan itu tidak dibalas. Ya, nggak dibalas lagi ya. Ya. Saya ngechat itu bentar Pak. Iya. Saya ngechat 2022, terus ngechat lagi tahun 2024, tapi nggak dibalas. Ya. Tapi terbaca? Terbaca oleh mereka? Baca. Nah, ada apa setelah semuanya buntu, mentok sana sini, uang itu lumayan ya? Lumayan. Apa keinginan Kang Ali ke depan terhadap masalah ini? Ya, harapan saya sih ya mau Paytrend ataupun koin ya bisa mengembalikan apa-apa yang menjadi hak kami ya gitu, entah itu nasabah koin atau itu karyawan dari Paytrend gitu ya kan, ya karena kami kan kalau dari sisi sebagai karyawan ya namanya juga kan karyawan gitu ya, kita bekerja itu buat nyari gaji, namanya juga ya bekerja ya gitu, butuh gaji gitu, harus dibayarkan gitu ya, penuhi kewajiban itu gitu sebagai perusahaan, karena kita sudah melakukan apa-apa yang menjadi tugas kami selama menjadi karyawan gitu. Kang Ali, saya melihat profil dari koperasi ini juga ada perjanjian dengan antara pemodal dengan koperasi. Sepertinya koperasi ini adalah seperti perusahaan manajer investasi. Jadi dia menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dana itu diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan tertentu atas persetujuan pemodal gitu kan. Kang Ali tahu nggak ini Coins ini juga ada campur tangan Yusuf Mansur di dalamnya? Saya kira ada ya kan, karena kan soalnya kan beliau kan komisaris ya Pak ya. Berarti ya otomatis
program apapun yang ada di Paytrend atau apapun yang harus butuh persetujuan dari beliau. Iya, iya. Ya kan? Harusnya begitu. Harusnya sih tahu. Iya. Harusnya. Jadi kalau Coins ini adalah benar sebuah perusahaan yang mirip-mirip dengan manajer investasi, bisa jadi ya. Coins inilah awal mula sehingga Yusuf Mansur itu punya ide untuk mendirikan perusahaan manajer investasi yang bernama Paytrend Asset Management. Wallahu alam ya. Tapi kan ada benang-benang merahnya Kang Ali ya. Kalau minta secara baik-baik, komunikasi secara baik-baik sudah tidak bisa dilayani lagi, ya mungkin jalan berikutnya adalah dengan cara hukum ya, gitu kali ya. Cuma ya harus beberapa teman bersatu, satukan pikiran, langkah dan tekad, baru ini bisa dijalankan secara hukum gitu Kang ya. Ada rencana ke sana dengan Anda sendiri atau dengan teman-teman, punya rencana ke sana atau belum? Saya ada rencana sih untuk kesana gitu ya, karena kan ini berarti sudah tahun keempat 2020 4 tahun lebih, berarti menjalani 5 tahun. Karena tidak ada itikat baik dari manajemen koin pengurus gitu ya. Kalau masih tidak ada itikat baik, mungkin nanti akan saya bawa ke jalur hukum. Kita doakan rencana-rencana Kang Ali ini bisa terlaksana dengan baik dan hak-hak dia, uang dia itu kan bisa kembali, dan juga mungkin pemodal koin lainnya gitu Kang Ali ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Kang Ali ini anak muda dari Bandung ini di tahun 2000 ya, tahun 2020. Iya. Ini banyak hal yang dialami, boleh dikatakan musibah ya. Sebagai karyawan Paytrend, gajinya tidak dibayar bertahun-tahun, dan sebagai pemodal di Coins yang notabene punya banyak ketersinggungan dan keterikatan dengan Paytrend, modalnya dia juga tidak dikembalikan oleh perusahaan itu. Semoga ke depan Kang Ali ini menemukan jalan keluar sehingga hak-hak dia, uang dia kembali. Itu Kang Ali ya. Amin. Sampai bertemu lagi pada rencana-rencana ke depan dengan Kang Ali dan teman-temannya. Makasih Kang ya. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.